Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon, Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik orang yang engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami tertuju, tetapi mata kami tertuju kepada. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata,
Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari Gunung Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluka. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gabus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Siri. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Merasa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Demikian firman Tuhan. Ya, dilanjut oleh Ibu Ayu, silakan. Baik, Bu Ros, saya akan melanjutkan membaca 1 Korintus pasal 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Ros. Ya, terima kasih kepada para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab, Ibu Ayu Anggreni dan Pak Apur Siahaan. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi dengan judul Emas Sepuhan versus Emas Murni oleh Gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang menantikan Tuhan. Dengan penuh cinta pengharapan, selalu lakukan perbuatan baik setiap hari. Jangan lupa terus berbuat baik, dan jangan lupa perkataan-perkataan yang baik selalu keluar dari mulutmu, supaya nubuatan buat hidupmu juga baik. Ya, saudara, semua pekerjaan kita akan diuji. Ya, semua pasti akhirnya akan ada diuji. Jangan lupa, saudara ya, setiap hidupmu, setiap perbuatanmu akan diuji. Apakah kamu berbuat baik karena ingin show, hanya ingin drama, cari pujian, atau kamu berbuat baik karena kamu mau berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan? Itu hati-hati, saudara. Setiap perbuatan baikmu, setiap hidup kita, setiap senyummu, ya, kamu senyumnya itu senyumnya imitasi apa beneran, ya. Kelihatannya ada orang-orang yang kelihatannya tangguh di dalam penderitaan. Kelihatannya kalau cerita, wah sampai bikin orang teriak-teriak, sampai bikin kita kagum-kagum, ya wah ini orang tangguh sekali dalam penderitaan. Tetapi ternyata, waduh, keluarganya babak belur, ya. Ternyata istrinya babak belur digebukin, saudara, tiap hari. Ternyata anaknya digebukin tiap hari. Ya, hati-hati, saudara ya, hati-hati. Anda bisa menipu orang lain, dan lagian orang lain juga bodoh amat urusannya apa. Tapi sebenarnya Anda sendiri yang tahu. Ya,
Kalau saya memilih untuk jujur dalam kehidupan, supaya nggak susah. Kalau orang yang banyak pakai topeng hidupnya susah, saudara. Ya saya nggak punya teman, nggak apa-apa. Orang nggak suka saya, nggak apa-apa. Tapi saya jujur, saya nggak pakai topeng, nggak ada drama, nggak ada teatrikal, ya. Tidak ada akrobat sana, akrobat sini. Ya ini beginilah saya, ya. Enak hidupnya tenang. Sehingga ketika saya salah pun, saya langsung cepat beres. Saya tidak perlu memperbaiki dramanya, tapi saya memperbaiki hidup saya langsung. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan retorika, penuh dengan drama, penuh dengan topeng, maka dia repot sekali memperbaiki kemasan. Karena dia kebiasaan hidup dengan topeng, begitu ada yang filternya, yang pakai itu ya, ada yang di medsos itu suka pakai filter. Anda ribet dengan filter, ya. Anda ribet sekali dengan filter. Mengapa kita harus ribet dengan filter? Karena kita nggak ingin kelihatan jelek, ya kan? Nah, di dalam kehidupan, ya kalau semua dalam media sosial apa mah boleh-boleh saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jangan pakai topeng, saudara. Ya, nggak usah pakai filter-filteran. Maksudnya filter topeng itu ya, yang kelihatan cantik, kelihatan putih, kelihatan muda, dan sebagainya macam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan pakai topeng, saudara. Sebab ketika kamu bikin salah, kamu akan sibuk untuk memperbaiki topengnya. Akhirnya, kamu fokus dengan topengnya, kamu fokus dengan supaya kamu kelihatan baik. Lama-lama kamu tidak pernah fokus dengan perbuatan baik itu sendiri, tapi kamu akan fokus bagaimana membuat citra yang baik dan itu kemudian menjadi karaktermu. Dan kamu tidak pernah tahu ketika kamu berusaha membuat citra menjadi baik, ternyata kamu tidak sedang berbuat baik. Kamu sedang memperbaiki citra topengmu. Dan kamu nggak sadar, kamu kira kamu sedang berbuat baik. Karena apa? Karena udah kebiasaan. Kamu pikir itulah perbuatan baik. Ya, saudara hati-hati loh. Ya, saya banyak ketemu orang-orang, ya, dia debat dengan saya ya. Saya ini kurang baik apa Pak? Saya sudah bikin begini, bikin begitu ya. Tetapi hanya topeng, saudara. Seperti orang kaya, orang muda yang kaya raya datang pada Yesus sudah bikin baik, semua baik. Tapi ternyata hanya topeng, hanya kemasan. Ketika Yesus tantang benar-benar isi hatinya, semuanya nggak berani. Ya, jual hartamu. Nggak berani. Karena dia biasa pakai topeng hidupnya. Perbuatan baik sebagai topeng. Nah, setiap pagi, ya Anda selalu berpikir bagaimana supaya kamu berbuat baik. Bukan supaya topengmu baik. Ya, berbuatlah kebaikan, bukan supaya kamu kelihatan baik. Bahaya sekali. Bahaya sekali ketika kamu setiap pagi bangun butuh pencitraan. Siapa di sini yang masih pakai pencitraan? Aduh, bertobat, saudara. Karena suatu hari ketika ya di dalam masa-masa pengujian, kamu akan protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah bikin begini, aku sudah bikin begitu, aku sudah bikin begini. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena ternyata yang kamu bikin itu adalah topeng semua, pencitraan semua. Ya, saya ngomong begini buat kita semua karena nggak ada yang luput dari emas yang dimurnikan itu dibakar. Yang tahu nanti kalau sudah dibakar, kamu kecewa. Tuhan, aku kecewa. Aku sudah begini, sudah begitu. Kenapa aku selalu sial? Aku sudah begini, sudah begitu. Kenapa yang aku inginkan tidak dikabulkan? Kenapa doaku dikabulkan? Aku sudah bikin begini, sudah bikin begitu. Itu karena yang kamu bikin adalah pencitraan. Karena yang kamu bikin adalah supaya kamu kelihatan baik. Tapi ketika kamu berbuat baik, sungguh-sungguh berbuat baik, maka kamu tahu bukan karena aku begini, maka Tuhan akan kabulkan doaku, sekalipun aku ya menderita kerugian, sekalipun aku menderita kekurangan, sekalipun aku di dalam masalah, aku tetap akan berbuat baik. Itulah perbuatan baik yang benar. Maka ketika kamu dibakar, diuji dalam segala pencobaan, ya emas yang keluar. Tetapi ketika kamu pencitraan, ketika topengnya itu luntur, emasnya luntur, ya tinggal bahan dasarnya apa? Kotoran kah?
kayu kah, kayu busuk kah, kelihatan semuanya, saudara. Dan saat itu udah terlambat. Ya, saat itu terlambat, hancur semua semua perbuatan itu baik. Kamu tidak sanggup untuk ditegur. Ya, ketika kamu ditegur, nggak terima. Ya, gereja-gereja kan banyak pencitraan. Gereja-gereja kan, gereja itu paling banyak pencitraan. Bikin diakonia, diakonia, saudara ya. Cuman pencitraan doang. Ya kan, sebentar aja bubar. Ya, kayak tempatnya Gilbert bikin diakonia sebentar aja bubar. Ya kan, bikin apa lagi sebentar bubar. Ya, yang penting kita sudah melakukan. Ya kan, bukan kamu belum melakukan. Ada tantangan sedikit bubar, gesekan dikit ngamuk, tersinggung, pulang, mutung. Itu berarti kamu bukan dari emas murni, kamu emas sepuhan. Pengurus-pengurus di sini juga sama, bukan cuma gereja, pengurusnya kita pun sama ya. Kekiran mutung, apa mutung, ya karena kamu emasnya sepuhan. Saya sedih sekali, ya. Oh begitu kekiran sesama pengurus mutung, kekiran sama mutung lagi pergi. Saya sampai gede-gede kepala ya. Ya maaf ya, waduh kamu emasnya sepuhan ternyata ya, kelihatannya bagus, kinclong, kelihatannya kamu sungguh-sungguh, pikiran mutung, apa dikit mutung. Dan sedih ya, saudara 4 tahun sama kita, tiba-tiba cuman gara-gara masalah sepele mutung pergi. Sedih, saya sedih saudara ya. Saya sedih saudara ya. Ya, kalau mau diturutin saya juga pengen mutung. Kalau mau diturutin saya juga pengen mutung. Fitnahnya terusan, duitnya nggak ada, fitnahnya terusan, saudara ya. Saya juga pengen mutung sebenarnya, cuman lagi mana, saudara? Kalau saya mutung mau kerja apa? Aduh, kasihan. Pengennya mutung, saudara. Pengennya kerja. Kemarin saya nyoba pengen jadi supir taksi. Ternyata syaratnya banyak banget, ruwet, saudara ya. Harus bikin ini, waduh, supir taksi mesti pakai mobil baru. Ini lagi, ya belum sudah keluar duit, belum lagi jadi supir taksi. Dia bilang, waduh kasihan si Paul. Memang saya nggak ada kerjaan, bisanya cuma ini kerjaan saya. Jadi kalau saya mutung ya repot. Saudara. Mau kerja apa saya kalau mutung? Ya sudahlah ini saja. Mencangkul aku tak mau, tak mampu, mengemis aku malu. Tapi bisanya ini saja saya. Nah, kalau orang kayak saya, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu, kamu tidak akan mutungan, saudara. Mutungan bongkan kaliren, ngelih kamu, saudara. Itu ya, saudara ya. Nah, kadang-kadang ada orang kayak saya, ya, saudara ya. Orang kayak dulu saya ini apa-apa bisa. Saudara ya. Wah, mau kamu kerja apa saja kamu, saya belajar paling lama 3 bulan, pasti langsung jadi market leader. Apa saja. Sampai suatu hari, Tuhan ajar saya ya. Tuhan ajar saya bisa-bisa. Saya kalau udah nggak suka, saya ngebrak bosnya, misalnya bisa tak balik. Kalau saya nggak senang sama bos, saya tak marah-marahin sama saya. Sombong kali saya itu dulu ya. Ngawur ya, ngawur. Kamu jangan begitu kerja itu ya. Walaupun kamu pinter, kamu hebat, jangan sok makan gajinya dari bos. Ya, aku udah butuh, Pak, aku tak keluar, kamu keluar. Ya, mau berapa kali kamu keluar? Ya, setiap tahun kamu perlu goblok kamu. Makanya dulu ya ada anak buah saya, jauh ya, saya CME, dia anak buah 2 level di bawah saya. Saya dengar dia sudah jadi CEO, saudara. Saya ketawa terbahak-bahak, lihat bayangin orang ini dulu Oon, sering kita garuk-garuk kepala karena Oon banget ini anak. Tapi karena Oon, karena dia telat, maka dia ulet. Dia harus ulet, dia nggak bisa kerja lain. Cuma bisa kerja itu aja. Saya bisa garuk-garuk kepala, aduh, aku capek ngajari kamu. Tapi karena dia bisanya cuma itu, jadi ulet. Ya, sayang sekali ya, saudara ya, sayang sekali. CEO di perusahaan tempat saya kerja dulu, ya, perusahaan gede ya. Jadi CEO di perusahaan gede dia. Dia sampai gede-gede kepala. Hebat ini orang. Karena tadi mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Dia nggak punya kerjaan lain itu.
Saya juga begitu ya sekarang ya. Dulu saya sombong ya dikit-dikit. Ini pekerjaan paling lama yang saya belum pindah-pindah sampai hari ini. Dari tahun 2015 sampai hari ini udah 10 tahun. Saya belum beranjak, saudara. Kita ngerintis komunitas kita sudah 4 tahun ini ya. Ya begini, saya belum beranjak. Ya difitnah, kita gesekan, kita gegeran, kita apa. Mau apa lagi saya itu? Bisanya cuman ini. Sehingga lama-lama teruji. Ya, ketika kamu berpikir ya dengan kerendahan hati, Tuhan aku bisanya cuman ini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Maka kamu akan belajar setia dengan pekerjaan. Siapa di sini yang kerjanya cuman jadi tukang ojek? Setia dengan pekerjaanmu. Sungguh-sungguh ya. Kamu jangan bilang tukang ojek nggak bisa kaya, saudara. Itu si Kang Dedi KDM itu tukang ojek dulu, saudara. Jangan macam-macam. Dulu tukang ojek, rajin. Saya baca biografinya ya, wih, ternyata tukang ojek. Hebat ini orang. Tekun, rajin. Memang caranya dia memotivasi orang-orang, kalau lihat di media sosialnya, wah, hebat ya saudara, ya, cara memotivasi orang. Makanya karena dia juga mulai dari bawah, dari tukang ojek. Ya, karena jangan kecil hati. Setia yang jujur, rendah hati, jangan tersinggungan. Selalu ada rezeki, selalu ada jalan. Suatu hari kamu akan naik kelas. Kalau kamu jujur, rendah hati, ya, rajin, jujur, rendah hati. 3 hal ini, saudara. Kamu pasti sukses. Pinter dan segala macam itu hanya kembang. Yang penting kamu rajin, jujur, rendah hati. Tidak akan belajar, pasti kamu sukses. Syukur-syukur kamu pinter, ya. Jadi kamu nggak terlalu berat. Syukur-syukur kamu pinter. Tapi paling penting rajin, jujur, rendah hati. Tidak akan meleset. Nah, itulah emas. Kalau kamu belajar punya karakter seperti dia, rajin, jujur, rendah hati, dia terbuka, jujur ya, murni hati, polos. Kamu nanti akan ya ditempa jadi emas yang murni. Tapi kalau kamu selalu pakai topeng, ya, cong tipo, ya kan, pura-pura, ya kamu kan berat. Kalau hidupmu dengan kepura-puraannya berat, saudara. Berat. Bahkan di dalam dunia kerja pun, dalam pelayan, dalam kehidupan sehari-hari, berat kamu. Apalagi kamu pakai topeng, bahkan sama suami atau sama istri saja kamu pakai topeng. Waduh, ada ya suami istri pakai topeng ya. Saya nggak ngerti, pura-pura sama istri sama suami. Ada saudara, itu kebetulan dekat dengan saya. Ya, kebetulan sangat dekat dengan saya. Pakai topeng dia hidupnya suami istri. Saya bilang, aduh, kamu ngomong aja. Ngomong apa? Saya tahu dia baru baru bohongin istrinya ya. Baru nih, oh saya ini ada gini, oh, proyek ini ada ngomongnya gede gitu. Aduh, kamu ngomong apa saja, kamu baru bangkrut, enggak apa-apa. Tapi nggak mau pakai topeng, suami istri aja pakai topeng. Sama semua orang pakai topeng dia. Akhirnya capek hidupnya ya. Capek. Enak itu kayak saya. Nah, kalau kamu pakai topeng, tentu kamu akan ketemu dengan orang-orang yang pakai topeng. Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang bertopeng, yang tidak murni hatinya, yang sepuhan, yang perhiasannya itu sepuhan semua. Ya, karena kebiasaan pakai topeng. Ya, saya dulu nggak suka pakai Rolex palsu ya. Tuh teman-teman suka pakai jam palsu ya. Rolex palsu lah, apalah segala macam. Saya tuh nggak suka loh pakai barang-barang palsu. Pakai apa, Louis Vuitton palsu, pakai apa ya di Mangga Dua itu kan banyak yang palsu-palsu, bagus-bagus kan. Saya mah kalau nggak sanggup beli, nggak usah beli. Nggak usah pakai topeng. Ya kan, nah, bisanya ini saja. Tapi ada orang suka pakai topeng, hidupnya capek. Hidupnya capek, yang dia pakai perhiasan aja, perhiasannya emas sepuhan. Tapi kalau kamu belajar, rajin, jujur, rendah hati, kamu terbuka, open, ya, memadankan diri dengan apa adanya. Waduh, itu semua ilmu kehidupan tuh, saudara ya. Rajin, jujur, rendah hati, hidup bersahaja. Kan dipicunya kan dari kamu pengen royal, kan pengen hidup mewah, pengen bergaya mewah supaya orang respect sama kamu. Kamu tidak perlu respect punya mereka.
Kalau ada orang respect sama kamu gara-gara kamu pakai perhiasan, jauhi dia. Itu bukan teman yang baik. Jauhi dia, saudara. Itu racun toksik dalam hidupmu. Ya, ular berbisa itu. Kalau ada orang kagum sama kamu gara-gara pakaianmu, gara-gara dandananmu, gara-gara perhiasanmu, apa yang kamu pakai, status sosialmu, kamu jangan berteman sama dia lah. Udahlah, nggak usah deket-deket. Dagang-dagang udah selesai. Ya, ya kalau kamu sekali dagang apa segala macam ya sudah. Tapi kamu jangan berteman dengan orang seperti itu, tidak baik buat hidupmu. Ya kebiasaan mengukur orang, ya dengan materi, dengan segala materi, status sosial, nggak asik amat. Saya emang nggak mau deket-deket orang begitu. Dulu saya suka ya, dulu karena saya dulu orang kere, terus OKB orang kaya baru, mobil saya 3 tak jejer semua ya, wejian, bangga seneng saudara ya, goblok saudara, mobil 3 dijejer ya. Oh yang satu mobil kantor, yang 2 nyicil, goblok saudara, goblok ya. Coba kalau saya nggak punya cicilan mobil, cicilan mobilnya sebulan 10 juta sendiri saudara, kan goblok namanya. Ya kan? Cicilan mobil 3 buat apa? Yang itu cuma saya sama anak. Mobil 3 buat apa coba? Ada kepikir nggak itu mobil 3 buat apa? Ya, ya aduh, saya nggak tahu orang kalau punya mobil banyak itu ya maaf saudara ya. Kecuali itu koleksi buat dijual beli ya, showroom atau dia koleksi mobil antik gitu ya. Kayak Pak Ketua itu kan jual beli mobil antik, mobil bagus-bagus tapi mobil antik. Tapi kalau kamu rumah tangga nggak jual beli mobil, lalu kamu punya mobil 3, saya nggak ngerti ya. Oh ya hari Senin pakai ini, hari Selasa. Menurut saya kamu itu orang berdosa, saudara. Loh kok betul? Iya, kamu orang berdosa. Kamu kan nggak perlu mobilnya dianggurin, akhirnya yang pakai siapa, saudara? Yang pakai supirnya kamu. Buat pacaran sama supirnya kamu. Buat mobil goyang di Ancol. Ya kan? Buat mobil goyang di Ancol. Tapi kalau kamu belajar hidup sederhana, bersahaja, kamu nggak diukur sama orang. Ada orang ukur kamu tinggal pergi. Berarti kamu bukan temanku, nggak asik. Nggak asik. Ya, jangan mau kamu berteman dengan begitu, berteman sama saya saja. Saya nggak pernah nanya sama Bu Marjuni punya uang berapa. Wah, kere ya, sudah mau berteman sama Bu Marjuni, nggak pernah. Enak berteman sama Bu Marjuni mah. Ya kan? Dua-dua kali Bu Marjuni ke Belanda ya asik ya. Di sini lihat kita jalan makan sate apa, wis semua. Orang dulu Bulianti aja ke sini aja sudah pakai necis-necis, menor-menor, akhirnya turun tangan juga sandal jepit, dorong gerobak. Nah, oke, oke, berteman sama saya asik, saudara. Ya kan? Ya kan? Pak Enardo itu teman sama saya asik sini. Enak saudara hidup sederhana, kita nggak pernah ngukur orang. Ya kamu suka datang ke sini kumpul sama kita, makanya tahu tempe, kamu udah suka sama kita, kamu mau hidup mewah ya sana. Mau bayari saya ya saya mau dibayari makan. Tapi kamu jangan ngukur saya. Ngukur saya tak tinggal kamu. Ngukur saya tak tinggal. Ya pasti pernah ke sini main ya. Pak HW segala macam kita mah nggak urusan kita begini enak ya orang kayak kita yang nggak pernah pakai topeng ya hidupnya dengan orang-orang yang tidak bertopeng apa adanya kita nggak mau diukur bodoh amat begitu saudara sehingga apa karena kita hidupnya sederhana maka kita nggak perlu pakai topeng maka teman-teman kita orang-orang yang sederhana juga kalau kamu pakai topeng ya kamu ketemu orang pakai topeng capek sana kamu hidup ngurusi orang-orang begitu mah capek saudara ya kalau kamu suka ya nggak apa-apa sana kalau saya mah nggak suka. Dan biasanya nanti kamu juga nggak cocok sama kita. Karena kita nggak suka pakai topeng apa adanya saja hidupnya. Sederhana. Sehingga apa, ketika kita punya masalah, itu masalahnya sesungguhnya yaitu. Bukan topengnya. Yang kita selesaikan masalah yang sesungguhnya bukan topengnya. Lalu kalian kalau hidupnya dengan topeng, kalian sibuk beresin topengnya. Ya, mulai sekarang jangan hidup dengan topeng. Nanti kamu jadi topeng monyet loh. Nah, lebih lucu lagi kamu lagi jadi topeng monyet dikendangi, dumbreng sama ya kan sama tetanggamu kan, sama sama grupnya kamu dikendangi pakai topeng ya. Wah, operasi plastik, operasi apa segala macam ya, ya. Tarik sini, tarik sana, wah, digedein, pakai baskom, pakai topeng kabeh, saudara. Sini penuh apa mumat enggak sih? Ya karepmu kalau kamu suka yang begitu. Kamu topeng-topeng begitu, ya itu serba.
Kamu nanti diukurnya juga yang begitu. Kalau saya mah seneng yang simpel-simpel saja. Enak hidupnya ringan. Ya pakai mobil tua, harga 50 juta rupiah. Ya kan, yang penting jangan mogok. Hidupnya sederhana, pakai kaosan $10. Ya kan, pakai kaosan murah. Beli di Action ya, beli di itu. Pakai jas, beli di Kringlop di toko bekas. Seneng, happy. Happy, seneng saudara ya. Seneng. Ya kan, orang ketemu sama saya juga ndak iri sama saya. Mau iri apa sama saya coba? Ya, bukan Pak Enardo datang mau iri apa? Mau iri apa Pak Enardo sama saya? Garu-garu kepala lebih kayak Pak Enardo. Marcel datang lihat ke sini juga mau iri apa sama saya. Edwin ke sini, Profesor Metatron itu. Mau iri apa nggak ada yang diiri ini. Akhirnya kita sama-sama kerja bersama. Siapa saja nggak bisa iri sama saya. Karena apa ya? Karena nggak ada yang diiri ini. Kalau kamu iri sama saya, berarti kamu nggak kenal sama saya. Karena keluarga kita hidup dalam kesederhanaan. Simple, bahagia. Karena nggak pakai topeng. Kamu akan bahagia. Hati-hati nanti kamu dikendangi. Dung dung breng, topeng monyet sarimi. Hati-hati kamu saudara. Pakai topeng itu mau capek. Ya, ayo singkirkan topengmu. Hidup di dalam kemurnian hati. Sehingga kalau ada masalah, yang muncul hanya emas yang murni, bukan emas sepuhan. Ya, itu adalah makanan yang keras buatmu. Itu adalah makanan yang keras. Jadi anak-anakmu, siapapun ya meneladani hidupmu. Orang lihat teladan dalam hidupmu yang sederhana. Ya, orang lihat hidupmu yang penuh dengan simple. Anak-anakmu terutama ngelihat. Pewarismu ngelihat hidup yang sederhana. Anak saya mah hidupnya sederhana, simple semua dua-dua, saudara ya. Rese, nggak tantrum kalau nggak punya apa tantrum. Wah, sampai yang anaknya tantrum, saudara. Rasain lu punya anak tantrum, lu rasain lu. Kamu juga hidupnya begitu kan? Punya anak tantrum, jangan salin anaknya. Kamu juga begitu, ya. Kamu juga begitu, soalnya anak saya mah dua-dua nggak ada yang tantrum. Kita hidupnya sederhana, simple, adanya ini, bisanya ini, mampunya ini, diajarin dari kecil. Ya, untuk kelasnya berapa? Saya sampai tanya, ya anak saya mau beli handphone bagus yang mana ya. Sebentar, temen kamu pakai handphonenya apa? Tak marahi, saudara. Jangan. Nanti kamu diirini sama teman kamu, kita pusing nanti. Malah nggak boleh, saudara. Jangan sampai handphonemu lebih bagus daripada orang lain, barangmu lebih bagus dari orang lain. Jangan, nanti iri, nanti orang kamu capek nanti. Hidupnya diirini orang. Benar nggak? Jangan sampai hidupmu ya, tadi saya di Koinonia, di Den Haag, kayak kita cerita. Kalau kamu punya keberuntungan, kamu jangan suka pamerin ke orang. Nanti kamu masalahnya banyak. Ya, jangan suka pamer kalau kamu beruntung. Masalahmu nanti banyak diireni orang. Ya, hidup sederhana enak, simple, jangan pakai topeng. Ada masalah kamu hadapin. Ya, emasmu murni nanti, bukan sepuhan. Sehingga ketika pencobaan itu datang, ujian itu datang, kamu muncul dengan emas yang murni. Ya, apa adanya, ini Tuhan. Ini aku Tuhan. Ya, senang ya kalau digituin ya. Anak-anakmu juga melihat kemurnian hatimu. Semuanya bahagia. Nanti kamu happy ending, lihat hidupmu happy ending nanti. Tuhan Yesus memberkati.